Jadi semuanya itu belajar pajak Indonesia, tapi ya ada juga belajar tentang pajak internasional. Nah, pajak Indonesia kan ada banyak kan jenisnya, kan ada bea cukai, ada bea, ada cukai, terus ada PPN, PPH gitu kan, PBB, semua dipelajarin semuanya. Jadi mengenai sumber-sumber modulnya itu kebanyakan juga bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misal anak yang agak takut bahasa Inggrisnya kurang bisa, nggak apa-apa masuk fiskal. Soalnya kayak emang dari modulnya aja yang dibelajar itu bahasa Indonesia. Maksudnya yang dibelajar pajak Indonesia. Halo Kak Iqbal, bagaimana kabarnya? Baik, halo, halo Aldo, baik-baik, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gimana? Aldo gimana? Kabarnya Alhamdulillah gimana? sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita lanjut nih Kang, Kak, coba kenalin diri dong. Kak Iqbal apa? Terus sekarang lagi kuliah di mana gitu? Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Iqbal Nur Rashid dari Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi via UI. Wah, Terus apa lagi? tinggal di mana sekarang Kang? Kak, Sekarang aku tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah. jauh berarti ya? Iya, Ngerantau ke Depok. betul. Ya. Agak jauh, ya. Ya, Jawa Tengah gitu lah. Nah, di Pekalongan gimana Kang kabarnya? Apakah PSBB atau COVID-nya naik? Atau gimana? Oh, kalau di Pekalongan ini sih, kalau PSBB nggak Hmm. ada PSBB. Soalnya kan ini kota kecil ya, kota kecil, daerah kecil gitu kan. Nah, jadi ya walaupun ya tapi tetap ini sih kayak kalau bulan-bulan kemarin pas awal-awal tuh ya emang kayak pembatasan jam malam gitu kan ada kan. Oke, lanjut nih Kak. Gimana Ya. perasaan Kak Iqbal keterima di UI? Senang lah dulu. Dulu kan aku kan angkatan 2019 ya, berarti udah 1,5 tahun kalau sekarang dia 1,5 tahun ke di UI-nya gitu ya. Jadi perasaanku dulu pas masuk ke fiskal kan itu aku pakai jalur SNMPTN ya dulu tuh. SNMPTN dan dari SMA 1 Pekalongan. Kalau SMA 1 Pekalongan tuh termasuknya SMA 1 yang bisa dibilang favorit kan ya di daerahku ya. Jadi ya bagus, senang alhamdulillah. Kayak cobaan pertama kok udah keterima gitu. Jadi ya udah seneng aja. Kayak misal dibilang sama teman-temanku kayak nggak ada perjuangannya ya emang gitu. SNMPTN kan pakai nilai kita submit rapot kita aja kan nilai rapot yang eleksi mereka samanya mereka apa udah diterima ya udah. Jadi perasaan tuh ya seneng aja pas itu sih. Pilihan pertama, fiskal. Iya, pilihan pertama dulu aku kan SNMPTN, pilihan pertama tuh fiskal UI yang ke-1 kan. Terus Hmm. yang keduanya ada administrasi administrasi negara UNS, surat UNS Hmm. 11 Maret ya, Solo gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah di pilihan 1 udah diterima ya udah alhamdulillah. Seneng sih. Emang rencana dari dulu pengen fiskal kak, bang? Kalau rencana masuk kuliah itu jujur dari awal aku pengennya kan akuntansi nih, akuntansi UGM. Hmm. Dari kelas 10 tuh aku udah pingin akuntansi UGM, cuma pas kelas 12-nya eh kalau jujur aja ya, aku tuh ranking 7 kan, ranking 7. Nah, sedangkan ranking 2 sampai 5-nya itu milih ya 3 sampai 5 kalau nggak salah atau 2 sampai 4. 2 sampai 4-nya itu milih akuntansi UGM. Jadi Hmm. yang SNMPTN tuh 3 temenku udah milih akuntansi UGM semua. Masa aku mau jadi yang ranking 7 mau jadi ngikutin mereka yang paling bawah kan kayaknya nggak logis kan sih aku ditolak nih kalau misalnya mereka diterima aku mesti ditolak kan ya udah Iya. aku mau ganti yang kandidat yang lain terus kan sering cari-cari sendiri ya di Google sama ada cutting Ada. Kabupaten Pekalongan Oh, lanjut. satu namanya SMA satu kajian gitu kayak ngadain roadshow gitu kayak sosialisasi tentang UI ke sekolahku kan. Oh dia tuh dari fiskal juga angkatan 18.
Jadi dia pas sosialisasi tentang UI, aku tanya-tanya sama dia tentang fiskal ini kan. Oh, jadi kayak mirip akuntansi, bla 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 gitu-gitu. Ya udah, terus aku sekalian tambahin searching-searching lagi di Google, ya di YouTube gitu. Terus ya udah aku minat deh, jadi fix pindah ke haluan akuntansi ke fiskal. Berarti yang dari Pekalongan cuma Iqbal doang ya? Apa Kalau tiap tahun ada? Setiap tahun? kalau tahun tahun 18, Pekalongan SNMPTN-nya Pekalongan, 19 Pekalongan aku. Terus yang 20-nya karena corona juga kayak dan kota dikurangin SNMPTN-nya, jadi nggak ada. Yang dari Jawa Tengah tuh fiskal nggak ada yang SNMPTN tahun lalu tuh. Adanya SBM sama itu, sama SIMAK. Udah Pas tahun langganan, 2002. udah langganan berarti ya fiskal di Pekalongan. Cuman baru 2 sih. Oh, Kalau baru tahun 2. 17-nya, tahun 2017-nya dari Semarang atau Magelang ya, kayak dari Magelang kayak Magelang SMA 1 Magelang. Tahun 16-nya kalau nggak Semarang Magelang. Jadi Semarang Magelang Pekalongan Pekalongan gitu. Oke. Soalnya kan itu pas periode 16 sampai 19 tuh sistem kuota SNMPTN kan masih hampir sama gitu kan. Beda sama tahun 20, kuotanya udah dikurangin jadi 20%. Sebelumnya kan udah cukup banyak kan 30% gitu kan kuota SNMPTN. Iya. Nah, Gitu Iqbal sih. kan dari daerah nih, kan baru Oke. baru tinggal di Depok nih pertama kali. Gimana nih adaptasi tinggal di suatu tempat yang baru gitu? Oh, kayak kultur shock gitu ya, Do. Iya, iya. Ya, harus bener sih, bener. Kalau misal awal-awal tinggal baru di kuliah di kampus, kan aku dari anak daerah ya, mesti jujur aja pas awal masuk ke UI itu ya agak kaget gitu intinya, kaget soalnya beda budaya gitu kan. Kalau misal kayak omongannya, kalau misalnya aku kan pakai omongnya kan Jawa semua kan, jadi mesti bahasa Indonesianya mesti agak kaku gitu mesti. Itu pertama, apalagi di Depok sama Jakarta itu bahasa Indonesia itu agak beda gitu. Jadi jujur aku, pengalamanku dulu pas awal-awal pernah kayak di AdSense gitu loh. Awal-awal presentasi gitu. Awal Iya. presentasi eh kayak diketawain intinya. Bukan kayak pas aku ngomong presentasi sendirian gitu bla 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 gitu. Kayak ketawain katanya Medok ya? bahasanya lucu ya, medok Oh, medok medok. gitu. Nah, itu. Terus mengenai culture shock juga, misal dari pakaian gitu kan, omongannya kayak ya kasar lah, tapi ya sama juga sih di Jawa juga kasar. Kayak pakaian sih dong, lumayan pakaian juga itu kan ketara kan. Tapi untung aku karena di asrama UI gitu kan. Di asrama UI, karena di asrama UI nggak semuanya kan anak daerah ya. 90% anak daerah, jadi masih tetap bisa ini sih, ada penghalangnya gitu. Nggak terlalu nggak terlalu kena banget. Oke. Bentar, Bang. Gelap di gua. Terus ini masih rekam gimana tuh? Dikat. Nah, oke lanjut Bal nih. Pernah gak sih waktu di asrama ngalamin homesick? Gimana tuh Kalau ngatasinya? homesick, ya mesti pernah kangen gitu kan. Iya. Tapi kalau cowok kayaknya kangennya menurutku biasa aja sih, nggak selebay cewek. Jadi ya mungkin sebulan sekali telepon sama orang tua aja kan, telepon sama orang tua atau orang tua yang telepon gitu kan. Kalau mengatasi jujur nggak terlalu banget sih tuh. Kalau aku jujur aja nggak terlalu homesick banget kalau dari aku sendiri. Soalnya ya udah di sini ingin belajar mandiri aja. Terus ada saudara juga kan di Bogor. Jadi misal aku ada waktu luang gitu kan 2 hari. Misal Jumat libur nih, Jumat 1 minggu itu aku biasanya main ke Bogor saudara gitu kan. Udah Misal siap ini ya? ya Udah siap banget rantau? gitu.
Tapi gimana lagi nih sekarang udah enggak. Malah nggak rantau lagi. Iya. Terus gimana nih Bal? Pendapat Iqbal tentang pergaulan di Depok sama Pekalongan beda jauh apa enggak? Beda jauh tuh, beda jauh. Teman-temannya beda jauh semua. Gimana tuh? Misal eh kalau aku sendiri kan kayak mungkin backgroundnya ya orang biasa aja ya. Maksudnya orang biasa normal gitu kan, nggak ngerokok, nggak minum-minum. Nah terus pas awal-awal masuk kuliah itu ya kan kayak ada acara gitu kan, ada acara kampus itu, dan itu kan acara yang ngadain kayak angkatan yang baru kan, masa barunya. Nah itu pada minum-minum gitu loh, pada minum-minum, rokok-rokok, dan itu tuh nggak cuma cowok aja, yang cewek pun ikut-ikutan. Jadi Waduh. cewek nge-vape, ngerokok itu kayak di sana tuh normal banget gitu loh. Jadi pergaulannya kayak sangat bebas lah di sana. Banyak dinamika kampusnya gitu beda-beda. Soalnya kan Hmm. dari daerah beda-beda gitu kan. Jadi kurang baik ya Kalau Bal pergaulan. menurutku ya agak yang kurang baik sih. Tapi ya yang baik juga ada di sana, yang bagus-bagus juga ada kok. Jadi harus benar-benar nyari temen lah. Bisa deketin lembaga dakwahnya aja itu bagus. Kalau teman-teman di asrama ya bagus banget tuh di sana tuh, kayak penting lah itu di asrama. Di asrama. Jadi kalau misal kalian calon mahasiswa baru, ntar insya Allah ya. Kalau misal yang dari anak daerah diusahain masuk asrama dulu aja, jangan kos. Soalnya kalau kos, kayak misal temenku tuh ada loh temenku yang ngekos, tapi dia tuh kayak agak kurang enak, malah pingin ke asrama, tapi karena udah telat karena asramanya, jadi ya udah Hmm. kayak lingkungannya tuh susah dia, dari daerah asalnya sama di Depoknya tuh susah kalau di kos langsung. Jadi adaptasinya kayak gimana ya, kayak shock banget gitu. Jadi ya kurang Ya, enak lah. Kalau di ya asrama baik. kan banyak Iya. teman-teman sama daerahnya kan. Jadi bisa menolong gitu kan. Kalau di kos sendirian susah. Ya buat Budayanya beda teman-teman kan. anak daerah harus asrama dulu ya biar adaptasi gitu kan. Cari teman yang senasib Tuh, dari sama. daerah-daerah. Sama Oke, tuh paling good. gimana nih tentang ospek di VIAUI? Oke. Kalau mengenai aspek di VUI pas zamanku, berarti pas zaman offline, menurutku nggak terlalu susah banget. Soalnya ospeknya nggak sekeras kayak FT sampai malam-malam tuh nggak. Jadi ospeknya kayak biasa aja dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore aja. Nah itu paling aspeknya mungkin kan latihan dasar manajemen ya. Kayak eh dengerin seminar gitu-gitu kan. Terus mengenai terus ya paling kalau dimarah-marahinnya pas pagi-pagi gitu sih. Pas pagi-pagi suruh baris gitu kan, suruh cepet-cepet, jangan sampai telat. Kalau misalnya telat dihukum bikin kayak paper gitu. Kalau misalnya telat, tapi untung alhamdulillah aku enggak. Terus mengenai tugas-tugasnya juga, yaitu tugas-tugasnya ada bikin buku angkatan. Jadi ntar satu angkatan tuh kita harus foto semuanya gitu kan, biar saling kenal kan, foto sama nanyain kayak biodata, nama, tempat tanggal lahir, cita-cita, hobinya apa gitu-gitu kan, terus sosmednya apa gitu. Nah terus tugasnya yang lain kayak bikin makalah juga, bikin makalah kalau aku kan tentang fiskal, jadi bikin makalahnya tentang pajak gitu kan, tentang pajak atau tentang keuangan gitulah. Terus juga belajar administrasi juga, jadi kayak simulasi eh, kebijakan publik gitu loh. Misal ada yang pro, ada yang kontra gitu. Misal pemerintah mau ngadain ini, ntar gimana? Kayak simulasi, Debat ya? bukan debat sih, Oh kayak bukan. apa ya itu namanya? Aku lupa ya istilahnya. Eh, wah, Ya, intinya ya. gitu deh. Iya. Misal mau ngadain kebijakan, aduh lupa tuh. Konferensi atau Eh, misal ada pemerintahnya nih, ada pemerintah, ada masyarakat, ada NGO gitu. Jadi kan administrasi itu kan tentang kebijakan publik ya, ilmu administrasi dan tentang kebijakan publik. Jadi misal pemerintah mau ngadain kebijakan tentang ini.
Nah, ntar yang yang kelompok yang berperan jadi pemerintah, ntar kita debat gini, ntar yang jadi masyarakat, misal ini nggak bagus kan menolak kan, itu menolak, oh saya kurang setuju ini, terus ada yang pihak dari NGO juga yang swasta gitu, swasta gimana menolak atau mendukung pemerintah gitu mengenai bisnis atau Iya. kebijakan ini, itu Kayak sih kayak kayak simulasi. simulasi Iya. lulus dari ini ya, kayak kerjanya ngapain aja di jurusan dia. Ya itu administrasi negara sih gitu ya. Mm. Lebih ospeknya Kemudian lebih ke ini kan, lebih mengenalkan aspek. ia mengenal dunia kampusnya via itu Mm-mm. dari fiskal, eh, terus negara sama niaga gitu kan, tentang bisnis juga. Nggak Nah seketat terus EFT kan. nggak seketat FT, kalau sampai malam-malam tuh nggak, jadi Iya, kayak masih normal aja lah. aman Terus deh. masih aman kok, nggak kok, apalagi kalau online. Kalau online sebenarnya aman lagi, serius. Aku Lebih jadi mentornya santai. kan. Iya, mentor mentor tuh yang ngawasin para mabanya gitu, kakak pembimbing mabanya. Jadi aku pas kemarin jadi mentor aman-aman aja. Malah kayak gampang banget gitu. Paling pakai Gmail ngobrol, terus dengerin kayak presentasi atau sosialisasi dari pihak mahasiswaan gitu-gitu aja kan. Ya Hmm. udah, nggak ada sampai Bisa fisik-fisik tuh dibilang nggak ada. gabut gak tuh? Gabut. Gabut. Intinya kalau sekarang ospek tuh nggak ada yang fisik, apalagi mm, nggak Betul tahu sih banget. kalau di FT masih ada fisik nggak, kayaknya nggak. Nggak ada Kalau di sih. aku nggak ada. Nah ya, Kalau di FT lebih berkurang sih fisiknya. Oke, lanjut nih Kak. Tentang organisasi. Dia gimana? Ada kalau apa aja? organisasi, Iya. kalau organisasi ya kayak masih normal ya kak di semua univ ya sama fakultas lain. Kalau di VIA ya normal, kayak ada BEM VIA, ada BPM, Badan Perwakilan Masyarakat, dan Permusyawaratan Mahasiswa itu, BPM VIA, dan ada himpunan juga, ada lembaga dakwah juga, terus ada ekstrakurikuler juga ya, ada namanya apa sih ekstrakurikuler dulu aku lupa tuh. UKM. Ya UKM. UKM, Hmm. UKF, ada UKF juga, UKF ya ada basket, bulu tangkis, nyanyi, terus teater juga ada, nari itu juga ada. Nah, Kayaknya Iqbal normal sih sekarang organisasi. lagi sibuk apa tuh Bang? Lagi ikut Kalau organisasi apa? kalau organisasi ya dulu aku organisasi ikutnya di lembaga dakwah sih. Soalnya aku lihat-lihat dari awal-awal tuh menurutku yang cukup bagus ya, sama yang cocok sama lingkungan sama pergaulan sama anak-anaknya tuh kayaknya yang pas pas awal maba, kayaknya aku mau masuk ke lembaga dakwah dulu aja deh. Jadi dan juga pas itu karena ya udah, karena aku lihat teman-teman pada sukanya ngerokok gitu kan, akan nggak ngerokok, jadi ya udah aku misalnya pas istirahat tuh kadang aku ke masjid kan, jadi kan pas ke masjid setelah sholat duha gitu ya, Masya Allah. dideketinya sama kakak-kakak yang dari lembaga dakwahnya kan, terus ya Hmm. udah diajak masuk ke lembaga dakwahnya gitu, ya udah gitu sih. Kalau nggak salah Soalnya FMA kalau ya? FMA. iya, Oh, iya. kenapa tuh? Kalau nggak salah FMA. Ya itu FMA Iya. gitu. Terus gimana nih Kak tentang matkul di VOI? Belajar apa Oh, gitu selama ini? ini matkul via UI-nya yang fiskal aja ya. Sebenarnya aku punya ini sih. Kalau misal bisa dipresentasikan sekarang gitu kan. Nggak boleh. Eh, apa sih, punya daftar listnya? Apa ntar aku kirim aja tuh. Jelasin singkat aja Kak, gimana? Oh, Secara oke. umum. Kalau secara umum kalau di via belajarnya itu terutama di fiskal aja ya. Soalnya Hmm. kalau via kan secara umum gitu. Misal kalau di fiskal, fiskal itu kan belajarnya tentang benar. Yang dimaksud fiskal itu kan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran negara kan. Nah, salah satu pemasukan negara itu kan pajak. Nah, jadi di fiskal tuh yang ditekanin itu belajar tentang eh, yang berkaitan dengan pajak dari segala perspektif, misal baik dari sisi hukum, ekonomi maupun akuntansi. Nah, jadi kalau di fiskal sendiri
eh, ilmu administrasi. Nah, ilmu administrasi itu belajarnya itu hukumnya juga kayak kebijakan atau hukum. Jadi gimana sih mau ambil kebijakan, mau menentukan kebijakan pajak atau menentukan eh, ini tuh harus dibacakin atau enggak gitu-gitu. Nah itu kan harus belajarnya dari ilmu administrasi fiskal. Nah terus mengenai mata kuliahnya, jadi karena yang berhubungan dengan pajak, akuntansi, sama ekonomi, sama hukum juga, ya udah itu belajarnya tentang administrasi, tentang dasar-dasar ilmu administrasi, terus sistem administrasi Indonesia, terus ada pengantar hukum juga, tapi itu kan pengantar aja. Tapi kalau misal mata kuliah yang pastinya kalau di fiskal itu pasti belajar akuntansi selama 7 semester. 7 semester tuh full belajar akuntansi. Jadi kalau misal kalian suka akuntansi, sebagai jurusan alternatifnya masuk fiskal aja, soalnya sama-sama belajar akuntansi. Terus mata kuliah utamanya dari fiskal ya pajak. Tapi pajak yang kita pelajari di fiskal tuh yang diutamain mainly adalah yang utama tuh pajak di Indonesia. Jadi semuanya itu belajar pajak Indonesia, tapi ya ada juga belajar tentang pajak internasional. Nah, pajak Indonesia kan ada banyak kan jenisnya, kan ada bea cukai, ada bea, ada cukai, terus ada PPN, PPH gitu kan, PBB, semua dipelajarin semuanya. Jadi mengenai sumber-sumber modulnya itu kebanyakan juga bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misal anak yang agak takut bahasa Inggrisnya kurang bisa, nggak apa-apa masuk fiskal, soalnya kayak emang dari modulnya aja yang dibelajar itu bahasa Indonesia. Maksudnya yang dibelajar pajak Indonesia aja, bukan pajak yang luar negerinya gitu. Terus Tambah SKS-nya gimana Kak? Apakah dipaketin dari awal sampai lulus atau dipaketin. gimana? Dipaketin. Ya, makanya tadi aku tuh punya jadwal kayak tabel gitu kan. Semester 1 matkulnya ini A B C D, semua udah ada semua matkulnya itu. Dan rata-rata tiap SKS kalau kurikulumku semester 1 tuh 20, semester 2-nya 19, semester 3 sampai semester 6-nya sampai semester 6 atau 7 berarti 22 SKS. Jadi rata-rata jadi maksimal tuh 22 SKS kalau di VIA. Nggak bisa nambah ya, nggak bisa 24 gitu. Kalau mengenai itu aku kurang tahu sih, soalnya kan dipaketin kan, dan di jadwalnya itu maksimal cuma 22 SKS aja tiap satu semester. Jadi ya mungkin gitu. Oke. Terus masalah prospek dari fiskal gimana nih? Prospek fiskalnya. Iya. Karena tadi belajar tentang pajak kan sama akuntansi, ya jadi prospek kerja utamanya ya jadi konsultan pajak. Utama tuh konsultan pajak. Misal bekerja di kantor Dirjen Pajak tuh kan, atau jadi konsultan pajak di perusahaan swasta. Soalnya kan kita tahu sendirilah kalau sekarang itu banyak kan UKM atau banyaklah pengusaha-pengusaha itu yang maksudnya banyak orang-orang yang sudah mau mendirikan usaha-usaha gitu kan. Nah itu kan kalau misalnya mendirikan UKM atau usaha-usaha gitu kan pasti misalnya udah cukup besar, misalnya udah labanya udah 100 jutaan ke atas dalam 1 tahun, itu pasti kan harus bayar pajak kan. Nah itu jadi dan tidak semua orang tuh bisa menghitung pajak kan, menghitung pajak usahanya itu nggak semua orang. Jadi kayak sangat dibutuhkan banget itu konsultan pajak. Terus selagi juga selagi masih ada pajak, masih ada fiskal kan. Ya, terus juga lulusan pajak tuh masih sedikit. Soalnya yang setauku yang S1 administrasi fiskal tuh cuma ada di UI, UB, Brawijaya sama di STAN kan. Nah, yang S1-nya kan di UI. Itu yang udah A. Kalau di UB, kalau di Malang itu kan masih baru itu kan tahun 2015 kalau nggak salah itu baru muncul tuh jurusan itu. Jadi masih B kalau nggak salah, belum A. Akreditasinya masih B yang S1-nya. Terus kalau yang di STAN itu kan negara, dan juga itu masih D3 kan, D3 atau D4. Jadi yang benar-benar belajar tentang fiskalnya, administrasi atau hukum-hukumnya, kebijakan tuh ya cuma ada di UI. Jadi kayak lulusannya itu masih dibutuhkan banget. Jadi mengenai prospek kerjanya masih sangat dibutuhkan banget. Ya terjamin. Iya. Terus juga bisa jadi akuntansi juga, misal bosan lah pajak, ya udah mau jadi akuntan aja, akuntan publik itu bisa, akuntansi gitu kan. Terus misal bisa juga belajar kerja di bea cukai.
Bea cukai itu. Bea cukai kan masih tentang pajak juga kan, di pelabuhan itu juga bisa, atau di imigrasi gitu bisa, dan lain-lain sih. Kalau di Tapi kalau Bank BI gimana? Jadi gubernurnya gitu. kalau di pemerintah gitu ya, Iya, Kementerian Bank BI. Keuangan gitu, Bank BI. Ya bisa juga, bisa aja sih, bisa aja. Ya ingin sama anak FE gitu ya, ingin Iya. sama anak FE. Tapi inti dari fiskal ini kerjanya jadi pajak sih, konsultan pajak, konsultan pajak. Perusahaan-perusahaan swasta itu tuh kayak perusahaan-perusahaan swasta kan pasti butuh bayar pajak juga kan, Hmm. dihitungin pajak. Nah, itu pegawai-pegawainya kan juga harus bayar pajak. Penghasilan pribadi itu misal nggak bisa ngitung ya udah harus dihitungin orang lain. Intinya gitu sih. Jadi dibutuhkan banget. Oh ya, sama satu lagi, eh aku pernah baca sama dikasih tahu dosen, kalau pegawai pajak di Indonesia itu masih dikit. Jadi yang bayar pajak misalnya 200 juta, penduduk Indonesia kan ada 270-an kan. Nah, misalnya bayar yang wajib pajaknya itu ada 100 sampai sampai 150-an juta misalnya. Sedangkan pegawainya itu cuma ada 30.000 aja. Di Indonesia pakai pajak tuh baru ada 30.000. Jadi Hmm. bayangin masih Dikit banyak banget banget ya. kan. Ya dikit banget dibutuhinnya. Udah pasti Jadi iya. ya, jadi nggak heran kalau misal ada orang yang mampu, yang punya harta banyak tapi nggak malah nggak membayarkan pajaknya. Jadi nggak heran kalau misal nggak kenapa-napa, soalnya pakai pajak juga susah ngawasinya, paham nggak? Hmm. Hmm. Pegawainya sedikit tapi kan wajib pajaknya yang harus bayar pajaknya kan banyak kan. Jadi kita nggak bisa mengawasi semua kalau misalnya nggak ketahuan. Jadi orang-orang yang pebisnis yang punya usaha tapi kayak nggak daftarin ke pemerintah gitu kalau dia mau bayar pajak, ya kalau misalnya sebelum ketahuan ya udah nggak nggak tahu Iya. sebenarnya dia gitu. Jadi buat teman-teman maba nih calon harus seresep ke pajak harus masuk ke ya ke fiskal kan ya. Betul betul, kalau suka Betul. akuntansi pajak masuk fiskal aja, bagus Mantap. bagus. Oke lah. Jurusannya masih langka juga itu. Mm-mm. Terus Bal nih, pertanyaan terakhir nih Bal. Buat pesan untuk calon maba nih supaya semangat. Ini menurut aku nih untuk sama Bau I tahun 2021, ya tetap semangat untuk mempersiapkan SNMPTN-nya, SBMPTN-nya, dan ujian mandirinya. Nah, walaupun di kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini, semoga kalian tetap bisa lah untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Juga selalu jaga kesehatan juga biar tetap semangat untuk belajar, karena itu yang paling penting saat ini. Nah, terus kalau seandainya belum rezeki di SNMPTN, jangan nyerah, jangan putus asa, dan coba lagi di SBMPTN. Nah, terus kalau misal belum rezeki di SBMPTN juga, ya coba lagi di ujian mandiri, di ujian mandirinya atau di SIMAK UI gitu kan. Terus kalau misal emang benar-benar belum rezekinya juga, ya jangan patah semangat. Berarti Allah itu masih udah mempersiapkan suatu hal yang lebih baik buat kamu. Jadi misal uh, belum bisa di SIMAK UI-nya, ya nggak apa, jangan putus asa, tetap berdoa, tetap belajar juga. Tahun depan bisa coba lagi gitu kan. Nah, intinya semangat terus saja. Intinya semangat terus untuk mencari ilmunya dimanapun nanti kamu kuliah. Betul Yang itu banget. tuh pasti ya, dimanapun kamu kuliah tuh nanti pasti itu yang paling terbaik buat kamu insya Allah tuh. Jadi nggak, Amin. misal nggak gagal jadi gagal masuk UI ya nggak apa, berarti itu uh, bukan yang terbaik buat kamu. Banyak Dan jalan menuju ke Roma kan. Gak ya cuma betul. UI doang. Ya. Dan intinya yang mau kuliah, intinya itu kamu udah punya niat untuk melanjutin pendidikan sih. Harus punya Hmm. niat, meluruskan niatmu dulu, meluruskan niat untuk ingin melanjutkan pendidikan gitu. Kalau misal nggak punya, kalau misal mau kuliah tapi niatnya nggak mau melanjutkan pendidikan, ya susah juga ntar, harus diniatin dulu lah dari awal tuh. Oke, makasih nih Bal atas Oke, sharing-sharingnya. sama-sama tuh. Terima kasih buat Kalau teman-teman nggak yang jelas, udah sorry ya kalau nggak ya. jelas. Oh, terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin kita berdua. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oleh karena itu kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.